Daging kelapa muda dijadiin sayur. Emangnya bisa? Ternyata bisa dong foodies. Namanya sayur babanci. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang ku makan. Kalau ada babanci di meja, pastinya aku makan. Sikat, enak banget Budis. Makan lagi Budis. Pernah nyobain jawarannya kuliner Betawi yang ini nggak foodies? Kalau belum nyok, kita ikutin manten Anya Trambiar Astra KDI. Ini dia foodies hidden gems pinggir jalan di kawasan Cempaka Putih, warung nasi sama wajabet alias Jawa Betawi. Menu di sini ada macam-macam, mulai dari nasi rames, ayam bakar, aneka tumisan, sampai rendang daging ada. Cuma gongnya nih ya, tetap ketupat sayur babanci ini nih, yang legend yang langka warisan kuliner Betawi. Assalamualaikum maknya. Kalau yang langka dan legend emang kudu disamperin ke dapurnya ya foodies biar lebih ikrip. Wadidaw, judulnya sayur babanci tapi kok wujudnya lebih mirip gulai ya foodies. Katanya nih butuh 21 bahan loh untuk membuat sayur babanci ini. Wow, definisi masakan serius nih. Tapi sayangnya hampir setengah bahan rempahnya nih sulit ditemukan di pasaran foodies. Makanya foodies masakan legend ini mulai langka. Meski ada ajaib tapi campuran daging kelapa muda dalam sayur babanci ini gak boleh di skip loh. Bahkan air kelapanya juga dipakai untuk kuahnya foodies. Ini nih yang bikin kuah santan sayur babanci rasanya gurih manis khas. Kenapa namanya sayur babanci maknya? Waduh, saya juga Jarang. kurang tahu ya. Ah. Gitu. Kalau dulu nih perempuan Betawi kalau belum nggak bisa bikin sayur bebanci, katanya nggak boleh kawin. Gitu. Wadidaw, sepenting itu ternyata ya sayur babanci foodies sampai jadi syarat buat nikah. Sebenarnya ada dua cerita nih soal asal-usul sayur babanci. Ada yang bilang babanci itu singkatan dari baba enci. Karena disinyalir yang pertama kali membuat sayur babanci ini adalah peranakan Betawi Tionghoa. Tapi nih ada juga yang bilang disebut babanci karena masakan sayur ini rada labil foodies. Gulai bukan, opor bukan, sop juga bukan, kari apalagi. Labil bingo ya. Tapi yang pasti nih mau percaya yang manapun mah, seporsi ketupat sayur babanci selalu disajikan pakai ketupat daging sapi dan daging kelapa muda. Wah pokoknya mah rasanya lazis. Oke Budis, ini penampakan ketupat sayur babancinya Budis. Tuh. Enak banget, aromanya udah enak banget. Oke maknya, aku coba santap dulu ya maknya ya. Budis, mari kita makan Budis. Sambil kita pesan menu yang lainnya Budis. Sikat. Mumpung masih di surganya kuliner legend khas Betawi, nasi ulam nih kuliner khas Betawi yang udah ditasbihkan jadi warisan budaya tak benda, harus banget kita pesan, ya dong. Kalau untuk laukannya boleh pilih, cuma biasanya ini temennya ini ada telur balado, ada ikan kembung pesmol. Buat pengabdi jeroan, di sini ada tumis kikilnya loh. Nah, buat si paling nyayur nih, tenang, ada aneka tumisan sayur nih foodies. Mulai dari urap, tumis kacang panjang, sampai terong balado. Ada olahan tahu tempe sama telur asinnya juga foodies. Pokoknya mah menu-menu rumahan gitu deh yang selalu bikin kangen. Ketupat sayur babancinya udah kelar, ini juga udah. Ayo kita makan Budis. Yang legend banget Budis ya. Penasaran? Nyo Astra, nggak usah pakai lame. Langsung gaskan aja kita cobain ketupat sayur babancinya. Dari warna kuahnya sih udah kebayang nih enaknya ya. Oh, enak banget Budis. Santannya kerasa banget Budis, rempah-rempahnya juga, bumbunya enak banget. Campuran 21 bahan emang gak mungkin salah foodies. Rempahnya tuh nonjok banget. Rasa cabai, bawang, kunyit, jahe, kelapa gongseng, dan rempah wajib sayur babanci nih seperti temu mangga, akar angin, kedaung, dan bontor sukses bikin lidah langsung ambiar. Nah kalau daging kelapanya gimana nih? Approve apa enggak? Foodies kan juga kepo banget tahu. Perdana sini Budis, aku nyoba ada kelapa muda di dalam ketupat sayur Budis. Enak sih Budis, nggak jomplang juga rasanya, masih enak Budis. Tekstur kelapa mudanya lembut Budis.
Jadi pas dimakan tuh nggak kriuk-kriuk banget. Enak Budis, enak banget Budis. Approve berarti ya Astra? Mantul. Emang kalau racikan warisan tuh nggak mungkin gagal ya. Nyata Endelitanya. Oke kita lanjut, takis dagingnya dong. Ini nih Foodies kan bisa lihat ya potongan dagingnya Royal Bingo ya kan, no pelit-pelit. Padahal harganya receh aja loh Foodies, terbaik emang maknya ya. Dagingnya lembut banget Budis, lembut banget. Sumpah ini dagingnya lembut banget. Nah kita coba pakai ketupat, kita campur Budis ya. Gimana Budis? Lanjut Astra, kita senggol kenikmatan hakiki bernama nasi ulam. Gurihnya sih nggak usah diragukan lagi Foodies. Secara udang rebon diduetin sama serundeng. Ya udah fix ambiar ini rasanya di lidah. Sumpah enak Budis. Demi apapun ini enak banget Budis. Ini aku nggak tahu yang pedesnya yang mana. Kayaknya serundengnya yang pedes ya. Ada pedesnya, ada gurihnya, enak banget. Asin juga. Nasi ulam digadoin aja udah enak banget, bikin kenyang lagi. Apalagi dimakan bareng sama telur balado dan pesmol kembung yang bumbunya ngeresep banget sampai ke dagingnya. Ih, ini lazis Paul Foodies. Buat penutup, udah pasti yang segernya nyes dong. Bir putok yang diracik pakai soda dan es batu. Mantep Paul Foodies. Ada jahenya, ada rempah-rempahnya. Di mulut seger, pas masuk ke dalam tuh anget Budis. Selain lazis dan nyaman di tenggorokan Foodies, bir peletok yang enak ini juga sehat pastinya. Kandungan rempah-rempah seperti jahe, sereh, kayu manis dan cengkeh bisa membantu meredakan masuk angin, meringankan gejala flu sampai bikin tidur lebih nyenyak. Cakep. Nah Budis, selain enak Budis, harganya tuh murah banget Budis. Nih, kayak ketupat sayur babancinya cuma 15.000. Nah, nasi ulamnya dari 7.000. Nah, tergantung isiannya apa aja. Terus, bir peletoknya cuma 10.000 Budis. Enak banget Budis. Oke Budis, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Mari makan lagi Budis. Foodies bukan makan receh namanya kalau nggak bisa ngasih rekomen kuliner yang spesial. Yes, kayak hari ini nih kita bakalan melancong ke provinsi tetangga. Kira-kira kemana ya? Oke Foodies, Kang Adun sekarang lagi ada di kota Garut nih. Aduh kayaknya kalau di Garut gini, cuaca lagi panas kayak gini, kayaknya paling enak cari yang seger-seger gimana gitu ya. Maksud Kang Adun tuh gini ya, cari yang seger tuh kayak minum-minuman seger gitu ya. Kira-kira di Garut ini minuman yang seger ada apa aja sih, penasaran? Kita cari yuk. Waduh, Kang Adut ini bahaya baru ketemu masa udah ngegodain kita aja nih. Sok atuh Kang, ajak Foodies cari yang seger-seger dong. Cepet gerak aja Kang. Kebetulan nih, aku lihat nih ada jajaran kuliner receh es goyobot doe-loe atau dulu gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu minuman yang bisa dibilang khas banget dari Garut. Kira-kira seperti apa rasanya, penasaran kali ya? Matanya Kang Adut Foodies emang nggak usah diragukan lagi. Wih, tajem banget kalau udah kulineran. Lihat aja tuh Foodies, ada camilan yang khas banget dari Garut. Kalau Foodies belum familiar, langsung aja ya kita kenalin lewat Akang Es Goyobotnya. Cheers! Pengen nanya dong, kira-kira si goyobot ini terbuatnya dari apa sih? Bahan bakunya dari kue, terus dicampur sama santan, campur lagi sama pacar Cina, kelapa, terus alpukat, dikasih roti, dikasih es, gula, langsung tambah susu. Oh gitu. Yang warnanya coklat-coklat mirip agar-agar itu tuh Foodies, si adonan hon kuenya. Nah, hon kue itu tuh merupakan tepung yang dibuat dari sari kacang hijau. Itulah kenapa warnanya buram dan juga gelap. Oh ya, agar-agar hon kue ini tuh juga jadi khas banget loh dari es goyobot. By the way, ini kan ramai banget pembelinya ya Foodies. Emang udah dari kapan sih ini ngomong-ngomong jualannya? Banyak banget yang jadi langganan ya. Si es goyobot ini udah berdiri dari kapan nih kalau boleh tahu? Soalnya tulisannya es goyobot dulu gitu. Doe-loe. Itu tahun 43. 1943 waktu bapaknya bapak. Bapaknya bapak berarti kakeknya Akang ya. Nah.
Es Goyobot dulu ini emang yang legendaris di Garut Foodies. Meski lokasinya nggak hadap-hadapan langsung sama alun-alun, tapi orang Garut asli udah pasti deh tuh kalau ditanyain es Goyobot serempak pasti bakalan rekomendasiin yang satu ini. Nah, untuk bikin satu gelas es Goyobot itu gampang kok Foodies, karena bahannya emang udah jadi semua, jadi tinggal diracik-cik-cik aja. Setelah masukin campuran hon kue, pacar Cina, kelapa, dan alpukat, lanjut tambahin roti tawar dan es serutnya. Nah ini nih ujian sesungguhnya nih, jadi tukang es serut. Justru ujian yang paling terberat tuh Nyerutnya. Coba saya coba ya Kang ya. Wah, kelihatannya doang ya gampang, tapi harus ekstra hati-hati loh. Ini tekannya pelan aja ya Foodies sambil digeser, nanti bakal keluar deh tuh esnya. Kalau pakai tenaga ekstra, takut esnya loncat ya. Alat serutnya malah kena tangan lagi. Aduh, ngeri banget, nggak mau kan malah jadi luka. Ah ya, FYI Foodies, kata si Akang nih arti nama Goyobot itu adalah basah. Sesuai emang sama kondisi jualannya ya. Pas serut es pasti bin mutlak deh tuh, banyak serutan esnya yang jatuh dan bikin jalanan jadi basah. Jadi begitu tuh Foodies artinya. Terakhir tambahin air gula sebanyak 1 sendok, terus es serut lagi dan kental manis. This is it. Jadi es Goyobot buatan Kang Adut. Tuh. Yaudahlah Kang, saya pengen cobain minum ya. boleh. Kita cobain di meja eksekusi. Penyajian es Goyobot ini pakai gelas besar Foodies, satu porsinya tuh full banget isinya. Tuh lihat aja sampai menjulang ya es serutnya. Oke Budi, sekarang Kang Adut lagi nyobain dulu es Goyobot joylo-nya. Bareng teman-teman Kang Adut nih, sama-sama kita seumuran ya? Oh, seumuran. Ah, Kang Adut bisa aja nih, yang ada mereka-mereka seumuran sama kita-kita tahu. Memang paling seger ya minuman es Goyobot, diminum pas lagi terik-terik matahari seperti ini. Santannya berasa, terus ada rasa manisnya itu kayak dari gula-gula kawung gitu, gula merah. Terus susunya tidak terlalu banyak karena tadi kebetulan saya yang bikin sendiri gitu ya, jadi lebih enak aja seger. Cita rasa kuliner khas Garut ini emang unik ya Foodies. Ada gurih dari santannya, tapi ketemu juga sama manis dari gulanya. Ditambah sama es serut, wah bombastis abis guys. Gula yang dipakai juga beda nih dari kawung atau aren. Kelebihannya Foodies, aroma gula kawung jauh lebih strong dari gula pasir. Jadi si Goyobotnya ini terbuat dari hong kue katanya. Kita cobain ya. Kayak gel ya, kayak agar-agar gitu ya, tapi lebih lembut. Di campuran itu ada berbagai macam isinya tuh. Ada pacar Cina, ada kelapa, terus Yang bikin kenyal, empuk dan licin itu karena hon kuenya ini nih Foodies. Tepung ini emang bikin makanan jadi lebih lembut dan elastis. Mantul banget lah. Selain si agar-agar hong kue ini Foodies, pacar Cina, kelapa, dan alpukatnya itu juga bikin es Goyobot nagih banget. Ditambah ada roti tawar, bikin minum es jadi beragam banget teksturnya. Ada yang halus-halus gimana gitu. Ah ya, kalau kamu kepengen rotinya dipisah, juga bisa kok, tinggal request aja ya. seger nggak? Seger? Seger banget. Seger? Sering minum sini? Iya. Nah, Pas lagi panas banget. lagi panas ya pas ya? Haus. Haus? Wih. Minum lagi dong. Coba minum. Coba tebak Foodies, satu gelasnya berapa? Ayo, 10.000, 15.000. Salah semuanya. Harganya cuma 7.000 aja. Udah dapat es Goyobot satu gelas luber. Mantep nggak tuh recehnya? Oke Foodies, buat Foodies yang kebetulan lagi jalan-jalan ke kota Garut, yang pengen nyobain es Goyobot dulunya, kalian bisa mampir nih. Ini tepatnya deket alun-alun Garut, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Duh, yang baju merah jangan sampai lolos. Wih, Rainer udah rapi banget ya Foodies. Bawa motor antik, baju flanel. Emang mau kemana sih kamu, Re? Mengapelin Foodies ya? Halo Foodies. Jadi kebetulan gua dapat info di daerah sini, kata teman-teman Rainer tuh ada tempat makan yang enak banget. Namanya tuh Jon apa gitu, itu tongkrongannya katanya enak. Terus juga makanannya juara.
Waduh, gaswat nih Foodies, trainer udah kece tapi kok malah lupa sama nama tempatnya. Sebentar, tapi kayaknya itu loh yang ada di depan kamu itu tuh. Ih, masa nggak lihat sih? Nggak kelihatan juga kan? Ngeng, samperin Ray. Nah, ini dia Foodies tempatnya, namanya Roti John Klenger. Lokasinya emang mungil tapi menunya bakalan bikin kamu keblinger. Mbak, kebetulan Rainer mau tanya nih, di sini menu andalannya apa Mbak di Roti John ini? Untuk menu andalan roti John Klenger itu kita ada kelengar balut telur, Kak. Iya. Klenger balut telur, Foodies. Ini kayaknya harus dicobain nih. Sekelas info ya Foodies, yang namanya Roti John itu merupakan kuliner India Melayu yang identik dengan roti lapis, isi telur dadar, dan daging cincang. Tapi kalau yang trainer pesan ini, upgrade ya, pakai balutan telur. Unik banget kan, jadi nggak sabar deh. Sebelum nyobain, kayaknya harus coba bikin dulu ya, Ray. Nah, Foodies, untuk bikin balut telur, ini siapkan dulu si endok ayamnya dan Roti John. Ini ada yang panjang, ada yang pendek. Maksudnya gimana, Mbak? Jadi kalau untuk panjang atau pendeknya itu cuman variannya aja sih, Kak. Varian besar rotinya. Oh. Iya, jadi untuk yang panjang sebesar ini, satu rotinya itu dipotong jadi 4. Kalau untuk yang panjangnya sebesar ini. Wah, jadi Foodies Yang ini lihat. panjang yang ini. Ini sih nggak santai ya Foodies ukurannya. Yang panjang aja tuh bisa sampai 30 cm loh. Wadidaw, bingo kan? Uniknya di warung ini telurnya nggak bulat Foodies. Nggak percaya? Kita kasih lihat ya. Tuh, telurnya jadi kotak Foodies. Anti mainstream kan? Dimana lagi coba kamu bisa makan telur kotak? Ya, dibikin segi 4 kayak begini bukan tanpa alasan ya. Mau tahu apa? Nah, kita spill. Sekarang kita siapin dulu roti Long John-nya. Yuk! Ini udah dibelah langsung Dimasukin. langsung di sini Iya, ya. digabung sama telur yang udah setengah matang ini. Oh, setengah matang. Iya. Oke. Nah Foodies, kalau udah agak harum, smells good dan sedikit kecoklatan, telur plus rotinya udah bisa nih kalian balik. Tapi tetap loh masih di atas wajan datar ini. Tinggal tunggu di atas sekitar 3 menit supaya permukaan rotinya garing. Oke, Foodies, sekarang kita mau kasih topping-toppingnya nih. Ya, bener ya, Kak? Betul, Kak. Oke, ini apa nih? Ini mayones. Oh, pakai mayones. Jadi biar dagingnya nanti nempel. Biar nempel ya. Iya. Oke deh Mbak, tambah juga daging cincangnya ya, yang banyak, biar Rainer puas. Lanjut, kita kasih lettuce, wortel, dan irisan keju mozzarella. Biar makin yahut nih, si moza ini harus di-torch Foodies biar meleleh. Tapi masaknya belum selesai loh, abis ini kita masih bikin telur kotak. Buat apa? Ini nih jawabannya. Ini kita sekarang bikin frame lagi, Kakak. Cuman lebih panjang dan lebih lebar. Oh, gunanya apa? Untuk membalut. Ini dia nih. Terjawab ya Foodies, telurnya dibikin kotak ternyata itu supaya gampang buat ngebalut si rotinya. Nah kalau sudah terselimuti semuanya, tunggu sampai kecoklatan dan angkat deh si roti John-nya. Terakhir nih Foodies, tinggal finishing touch-nya aja. Kasih aneka topping di atas balutan telur. Ada mayones, saus sambal, saus tomat, dan keju parut. Wah ini sih ekstra banget, padat luar dalam. Oke, ini dia Foodies sudah jadi. Kalau begitu sekarang kita mau cobain, tapi sebelum itu Kakak, Ya? nanti Rainer pesen spesial yang mini spesialnya satu sama yang kelengar manis ya. Siap. Menu-menu di sini emang tempting semua guys. Mau yang ukuran long tersedia, ukuran mini pun juga ready kok, just for you. Ditambah rotinya ini sama sekali nggak pakai pengawet Foodies, jadi aman banget buat kita semua. Wah, pesanan Rainer no play-play di Foodies. Ada kelengar balut telur spesial mini dan roti John manis. Kayaknya kelengar panjang balut telur oke deh jadi urutan pertama. Takis. Ini enak Foodies, bener. Jadi si mozzarellanya itu bener-bener melting pas digigit. Wah, tadi aja udah lihat melting kan, ini pas digigit plep, langsung. Terus, waduh, ini berasa mantep banget. Waduh, saking lazisnya Rainer kayaknya sampai susah berkata-kata tuh Foodies. Pokoknya langsung terbuai kenikmatan nih kamu Ray.
Kejunya yang dipakai ini ada dua macam foodies, yang mozzarella di bagian dalam dan cheddar sebagai taburan luar. Sekali gigit aja, ngeju banget, yummy. Terus juga si telurnya benar-benar spesial foodies. Sangat berasa di luar dan di dalam. Tuh lihat, kan? Berikut sama daging cincangnya. Wah ini mantep banget foodies. Nah ini nih foodies yang bedain roti John Klenger sama yang lain. Barutan telurnya itu loh nggak santuy. Meski luar dalam tapi telurnya ini nggak bikin enak. Isian sayurnya juga melimpah. Jadi rasanya tuh seger banget gitu loh di mulut. Tekstur sayurnya juga renyah, krenyes-krenyes mantul. Kebayang dong foodies, satu porsinya itu padat banget, full sampai tumpe-tumpe. Ini sih cocok banget nih dimakan buat ramean. Pantes ya teman-teman Rain sering nongki-nongki di sini. Oke, next kita cobain yang special mininya juga. Enak. Nah ini perbedaannya. Kalau yang balok telur karena dia ada telurnya, jadi agak sedikit dominan telur gitu kan. Nah kalau ini lebih berasa, enak. Daging cincangnya, terus lotusnya, sama wortelnya, terus mayonaise-nya gitu kan. Ini benar-benar berasa banget. Nah kalau yang special mini ini porsi kejunya nggak sebanyak sebelumnya foodies. Keju parutnya hanya ada di dalamnya saja. Tapi tetep kok gurihnya mah berasa tuh di lidah. Terus foodies rotinya empuk gitu ya, nggak kerasa keras dan ini harum banget. Daging cincangnya juga sedep bener, cucol pokoknya. Terakhir kita cobain yang manis, roti John manis matcha dan choco crunchy. Bingung kan motongnya? Karena gede banget foodies. Bener klenger ini. Toppingnya aja udah cantik banget foodies. Untuk matcha dikasih almond Shanghai, sedangkan choco crunchy disiram dengan parutan keju. Ih, menggugah selera abis. Apalagi kamu nih Cita Manis, nggak sanggup deh pasti buat nolak. Matchanya tuh bener-bener wah mantap, enak banget. Nggak giung. Kan biasanya kalau banjir gini, apalagi kalau manis gitu kan, itu suka giung ya. Giung itu artinya kemanisan ya foodies. Nah matcha yang Rainer makan ini sama sekali nggak berlebihan. Manisnya pas-pas aja kok kayak kamu. Almond Shanghai-nya juga pas digigit tuh kayak nambah tekstur crunchy yang Endolita. Letaknya ada di luar dan dalam, nggak pelit sama sekali. Kalau foodies kepengen cobain juga, bisa banget. Tinggal mampir aja ya ke Jalan Pahlawan di Bintaro, terus search aja deh tuh, roti John Klenger. Satu porsi Klenger panjang balut telurnya itu 58.000. Tapi ingat, ini porsi ramean kok foodies, jadi bakalan tetap receh kalau kamu patungan bareng sama bestie ataupun keluarga. Nah kalau pengen yang porsi tumpe-tumpe untuk jomblo alias sendiri, oh tentu bisa. Pesen aja yang spesial mini, harga 27.000. Mantap roti John Klenger ini ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies bukan makan receh namanya kalau nggak cari jajanan yang murah meriah. Tapi Aang lagi ada di komplek perumahan Menteri nih di kawasan Keboyoran Baru Jakarta Selatan. Emang di sini ada jajanan receh ya, Aang? Foodies, aku lagi ada di salah satu kawasan elit di Jakarta nih Foodies. Kira-kira kalau di kawasan elit gini bisa nggak ya nemu jajanan receh? Kita coba yuk Foodies, ikuti aku. Siapa bilang di kawasan Sultan gak ada jajanan receh tuh? Nyempil di pojokan tampak gerobak jajanan yang menarik perhatian. Ini dia kue cubit Pak Mamat yang udah mangkal di Jalan Wijaya sejak 20 tahun lalu Foodies. Pada umur berapa tuh ya Foodies 20 tahun yang lalu? Ayo. Sebelum jualan pakai gerobak, Pak Mamat dulu jualannya pakai pikulan Foodies. Tapi tetap bakarnya pakai arang sampai sekarang. Ya udah langsung aja kita bantuin Pak Mamat bikin kue cubitnya ya. Pembuatan kue cubit ini mudah Foodies. Adonan yang sebelumnya sudah disiapkan tinggal kita tuang aja kalau cetakannya udah panas. Diamkan sekitar 5 menit, lalu buka deh tuh tutupnya. Udah nih Pak, udah matang? Udah. Yuk kita buka Foodies, 1, 2, 3. Wup, widih, cantik banget nih. Karena ini kue cubit jadi ini ngangkatnya dicubit-cubit dikit gini ya Pak. Yuhu, kue cubit udah, sekarang saatnya kita bikin yuk kue sarang laba-laba. Walaupun kelihatannya tinggal tuang, ternyata nggak gampang loh Foodies. Tuang adonannya ini tuh nggak boleh putus biar sarangnya jadi bagus. Nah kalau bikinan Aang ini nih Foodies, kayaknya malah jadi sarang tawon ya nggak sih? Wih,
udah matang nih foodies. Kue sarang tawon karena sarang laba-labanya nggak jadi. Hihi, ayo Ang, tanggung jawab ya, harus tetap dimakan loh apapun hasilnya. Oke. Wah, kalau udah lihat deretan gerobak jajanan, mana bisa nih cuma dilihat doang ya kan? Sekalian atuh mau ada nih di depan mata. Cus! Tapi bisa nggak ya Aa ngulek pakai cobek segede ini nih foodies? Yap, bumbu dari rujak ulek sederhana ini adalah gula jawa, pisang batu, cabai, terasi, asam jawa, dan garam. No micin-micin ya foodies. Nah foodies, kalau udah jadi lanjut iris buah-buahannya. Ada nanas, belimbing, kedondong, mangga, jambu air. Seger. Foodies nih, udah jadi nih rujak ulek spesial dari rujak sederhana. Oke, langsung kita icipin foodies. Itu tadi ada kuenya sudah menunggu. Yuk. Rujak ulek dan kue cubit ini emang cocok ya buat jadi camilan siang-siang menjelang sore. Waktu-waktu kepengen ngunyah makanan, tapi ya nggak terlalu berat gitu ya foodies. Ini tadi lihat kan ya, pas lagi ngulek. Bumbunya tuh tadi banyak ya. Ini terasinya ini foodies. Langsung nyes, di mulut itu kerasa banget terasinya. Terus kacangnya ini beda karena dia digoreng sangrai. Nah, yang bikin ini lain dari yang lain tuh ada rasa sepet-sepetnya foodies. Karena bener itu tadi pisang batu, pisang kutuk ya kalau orang Jawa bilang. Ini yang bikin enak. Ini bener-bener bumbunya nih lain dari yang lain. Foodies, rujak ulek sederhana ini adalah rujak asli Cirebon. Walaupun jualannya di pinggir jalan, rasanya boleh diadu sama rujak ala restoran. Masih ada lagi nih yang bikin auto melek, kedondong. Udahlah ya, kalau siang-siang ngantuk emang paling benar beli camilannya tuh rujak foodies. Pasti ngantuk mah dijamin hilang. Ada lagi nih rujak dengan versi berbeda. Foodies, kalau ini dia udah ngeblend, dicampur jadi satu bumbunya. Ini banyakkan dia rasa asamnya foodies. Yap, rujak tumbuk ini juga nggak kalah enak nih foodies. Campuran buahnya yang udah diserut dan ditumbuk kasar bikin rasanya bercampur manis, asam, dan segar. Apalagi ditambah bumbu rujak yang pedas manis. Makin maknyus. Ini rujak pedes-pedes tapi nagih. Nah, ini biar nggak kepedesan nih ada kue cubitnya foodies. Mau nih. Ini bisa jadi penetral lidah. Ini ada yang pedas, asam, ini manis. Kalau digabungin kira-kira enak kayak foodies. Cobain aja deh. Hah? Aang ya, ada-ada aja. Tapi nggak apa-apa deh foodies, namanya juga eksperimen rasa. Enak loh, serius. Jadi kayak rasa selai gitu loh foodies. Nah ini baru pas nih, abis makan yang pedas-pedas, kue cubit ini bisa jadi penetralnya. Kecil-kecil lazis ya, apalagi dibikinnya dadakan pakai arang kayu pula. Mantap. Foodies, kalau bentuknya nggak usah ditanya ya, namanya juga produk gagal. Tapi walaupun bentuknya mirip sarang tawon gini, rasanya tetap enak kok foodies. Kue sarang laba-laba ini harganya Rp5.000 aja. Kalau untuk kue cubit dan rujak ya Rp15.000 foodies. Foodies, nah ini jajanan jadul ini masih bertahan di Jakarta foodies. Kalau mau ini murah aja, Rp5.000 aja foodies. Udah kalian tuh bisa bernostalgia, terus dapat rasa yang otentik foodies. Di sini foodies mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasa nggak recehan foodies. Endulita, nih mau habisin nih ya semuanya. Rujaknya, kuenya. Namanya
Tahu emang serba bisa ya foodies, mau jadi makanan asin bisa, makanan pedas bisa, bahkan makanan manis juga sabi. Nah, ada yang tahu nggak ada sebuah olahan tahu yang asal dari Semarang? Ayo, tahu nggak? Yes, ini dia tahu gimbal Semarang. Walau namanya begitu, jangan nyariin yang rambutnya gimbal ya, nggak bakalan ada foodies. Coba deh biar jelas nih, langsung aja yes kita tanya ke Pak Gimbal. Maksudnya Pak Yono yang jualan tahu gimbal. Canda Pak. Kenapa sih Pak ini disebutnya tahu gimbal? Ini kan tahu. Aku kirain itu kayak gimbal orang gimbal gitu Pak. Oh, Yang gitu. dinamakan gimbal udangnya ini. Cuma ini kalau di Semarang namanya gimbal udang. Oh. Kalau di sini bakwan. Jadi gitu foodies, gimbal itu cuma istilah aja ya buat orang Semarang nih. Kalau di sana tuh bakwan udang disebutnya ya gimbal udang. Bukan cuma baru-baru ini aja ya foodies, kuliner yang mirip ketoprak ini bisa kita temuin. Tapi tahu gimbal tuh udah ada sejak abad ke-19 loh, dari zaman penjajahan. Wih, udah lama banget ya. Meskipun looknya mirip banget sama ketoprak, tapi soal bumbu udah pasti punya keistimewaan tersendiri. Ada bumbu khusus yang bikin tahu gimbal punya aroma khas. Nah, ini dia nih, pakai petis guys. Petis terbuat dari udang yang diolah sedemikian rupa hingga warnanya berubah jadi hitam. Nah, kata Pak Yono nih, petis juga ada grade-nya. Kalau yang Pak Yono pakai ini grade A dong foodies, kualitas nomor wahid. Makanya tahu gimbal Pak Yono punya cita rasa yang sedap, pakai banget. Oke deh foodies, selain ada tahu gimbal, di sini juga disediakan makanan khas Semarang lainnya, nasi goreng babat iso. Raffi kepo juga nih foodies, kepengen ikut masak nasi goreng babat iso. Iso ore, ayo, iso dong, semangka. Bikin nasi goreng babat iso itu nggak segampang yang kita kira loh foodies. Kelihatannya sih kayak bikin nasi goreng pada umumnya ya foodies. Eits, tapi ternyata ada treatment khusus tuh foodies. Pak Yono biasa tumis iso tuh agak lama. Katanya sih pada bagian iso itu lemaknya lebih tebal, jadi ditumis lebih lama supaya lemaknya berkurang tuh foodies. Nah, karena Raffi request nasi goreng babat iso special plus jadi minta tambahin topping khusus nih. Beuh, lihat tuh Pak Yononya nggak pelit sama sekali sama toppingnya foodies. Nah foodies, 2 menu spesial udah ready di atas meja. Oke deh, sikat nih. Ini nasi goreng babat spesial Pak Yono plus. Nah. Rasanya itu manis, gurih, dan semua tuh bercampur aduk. Jadi mantep deh. Babatnya nggak amis, nggak ngelawan juga foodies ketika dimakan. Rasa manisnya itu berasal dari kecap foodies, makanya nasi goreng ini cenderung lebih gelap warnanya. Terus rasa bawang putihnya juga merata ke seluruh bagian. Lazis! Enak banget. Babatnya ini kerasa banget. Dia ada rasa gurihnya, terus ada rasa manisnya juga, dan bumbunya tuh meresep semua. Udah gitu, Pak Yono juga nggak pelit nih kasih topping tambahannya, jadi full gitu di piring. Nah, buat pecinta jeroan, ini recommended banget buat kalian. Ini tahunya itu lembut, terus dipadu sama ada toge, ada lontong, jadi rasanya mantep. Yuhu, akhirnya kesampaian juga ya si Raffi makan tahu lagi foodies. Meskipun dalam bentuk yang beda, tahu ini udah kecampur sama bumbu kacang yang sudah dicampur sama petis. Plus sayur toge, lontong, bakwan alias gimbal dan juga telur ceplok. Ini Andelita. Perpaduan antara tahu, lontong, ditambah dengan toge itu jadi berasa lebih seger, lebih fresh, dan lebih mantep. Rasa manis terasa dari campuran gula merahnya waktu diulek bareng sama kacang tanah tadi foodies. Gimana juga nih ketika bercampur bumbu kacang ini jadi semakin lazis. Masih ada sensasi krenyes-krenyesnya foodies karena tadi digoreng lagi. Petisnya berasa banget foodies, jadi aroma dan rasanya tuh khas. Wah, ini recommended ya.
By the way, buat yang kepo sama harganya nih, seporsi tahu gimbal dihargai 24.000 aja foodies. Dan nasi goreng bebat iso cukup 27.000. Karena Raffi minta tambahan topping, jadi toppingnya dihargai 15.000 rupiah. Untuk kuliner khas daerah, wah ini mah worth it banget lah ya. Daripada mesti terbang jauh-jauh ke Semarang, mending kesini aja. Ngomong-ngomong di mana nih alamatnya, Vi? Nah, buat foodies yang mau cobain juga, kalian bisa langsung datang ke Jalan RS Fatmawati nomor 33 Jakarta Selatan. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Makan lagi.